Bab 2651, tidak bisa dimurnikan. Jerry yang menyadari bahwa batu hitam ini tidak biasa karena saat dia hendak membuangnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin di tangannya. Awalnya, Jerry yang mengira hal itu hanya terjadi pada tubuhnya, tetapi ketika dia melihatnya sekilas tanpa sadar, dia menemukan ada sesuatu yang salah. Terlihat kabut hitam yang sangat samar memancar dari permukaan batu yang gelap. Setelah mengamati lebih dekat, dia menemukan bahwa energi spiritual di dalamnya sangat melimpah, bahkan bisa digambarkan sebagai dahsyat. Jerry yang awalnya ingin langsung menyerap energi spiritual di dalam untuk berkultivasi, tetapi yang mengejutkannya adalah energi spiritual yang melonjak di dalam tidak dapat diserap sama sekali, seolah-olah permukaan yang keras menjebak energi spiritual di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya Jerry yang menemui hal seperti itu. Kemudian, dia meninggalkan kolam dan mencoba beberapa kali lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Dia masih tidak bisa mengeluarkan energi spiritualnya. Baru pada saat itulah Yang Chen tiba-tiba menyadari bahwa ini memang sebuah harta karun. Lagi pula, jika Raja Serigala menyembunyikannya dengan sangat hati-hati dan dengan metode penyembunyian khusus, dan benda itu sendiri juga sangat aneh, lalu apalagi yang selain harta karun? Adapun apa batu hitam ajaib dan aneh ini serta apa fungsinya, Jerry yang tidak mengetahuinya saat ini. Akhirnya dia membawanya kembali secara langsung. Pada saat ini, Jerry yang menyelesaikan pekerjaan di tangannya, segera mengeluarkannya, dan melihatnya lagi. Kelihatannya sama persis seperti sebelumnya, mengandung energi spiritual yang sangat kuat, yang bisa dirasakan dengan sentuhan, tapi sayangnya, masih belum bisa diserap. Setelah itu, Jerry yang berlatih keterampilannya dan melakukan teknik rahasia. Seluruh ruangan itu dipenuhi tekanan hebat, tetapi pada akhirnya, dia tidak mampu menyerap sedikit pun energi spiritual dalam batu hitam itu. Ini sungguh aneh. Aku tidak bisa menyerap energi spiritual di dalam dengan cara apapun. Begitu bisa menyerap energi spiritual di dalam, perasaan agung ini pasti akan membantuku menerobos ke tahap Nas Chen Sol. Jerry yang mengerutkan kening dan menatap batu hitam di depannya, merasa sangat tidak berdaya. Melihat energi spiritual di dalam mendidih, yang akan sangat membantu dia, tetapi dia tidak bisa menyerapnya. Semakin Jerry yang melihat, semakin dia tidak puas. Dia mencoba berbagai metode satu demi satu, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Api! Jerry yang berteriak lagi, dan langsung mengaktifkan api hijau yang menyala-nyala, membungkus batu aneh itu dalam api dan memurnikannya. Api ramuan ini dapat memurnikan hampir semua hal di dunia, bahkan para manusia serigala yang mengerikan sebelumnya tidak dapat menahannya. Tetapi, waktu terus berlalu menit demi menit. Setelah Yang Chen memurnikan batu itu selama sehari, permukaan batu itu masih utuh, dan energi spiritual di dalamnya tidak dapat keluar. Jerry yang masih belum menyerah. Dia mengeluarkan tungku ilahi 9 naga lagi dan melemparkan batu ke dalamnya untuk memurnikannya. 3 hari 3 malam berlalu, dan tungku ilahi 9 naga diselimuti api hijau yang mengerikan. Badan tungku hampir berubah menjadi hijau, dan suhu di seluruh ruangan begitu tinggi hingga hampir membakar rumah. Yang Chen menghela napas panjang, berkeringat di sekujur tubuhnya dan tampak sangat lelah, dengan kekecewaan tertulis di seluruh wajahnya. Jelas, hasil akhirnya masih sama. Mungkinkah benda ini hanya benda yang tampak bagus tetapi tidak berguna? Tetapi, benda ini tampak hitam dan tampaknya tidak begitu bagus. Jerry yang bergumam penuh emosi. Setelah itu, Jerry yang mengeluarkan batu itu lagi, mengangkat pedang kaisar, dan menebas batu itu dengan keras. Saat berikutnya, Jerry yang tertegun oleh pemandangan di depannya. Bab 2652, menjadi lebih kuat lagi. Kekuatan pedang kaisar sangat mengerikan, tetapi ketika pedang itu mengenai batu hitam ini, permukaan batu itu utuh sepenuhnya, bahkan tanpa retakan sedikit pun. Jerry yang baru saja mengeluarkan seluruh kekuatannya. Bahkan jika sesuatu sangat padat, di bawah kekuatan pedang kaisar, setidaknya jejak akan tertinggal di permukaan. Tetapi saat ini, tidak ada tanda-tanda bekas sayatan pedang di batu hitam ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Jerry Yang,
dan ini juga pertama kalinya ia menjumpai hal aneh seperti itu. Jerry yang mengerutkan kening, dan tangan yang memegang pedang kaisar terasa mati rasa. Seketika, Jerry yang membuka cincin kaisar lagi, dan kali ini dia langsung mengeluarkan sebuah guci tembikar kecil dari dalamnya. Guci ini diambil dari sekte Senta pada waktu itu. Itu adalah guci yang dapat menyimpan jiwa. Jerry yang melepaskan indera spiritualnya dan melihat sekelilingnya dengan saksama. Masih ada sisa jiwa yang tertinggal di dalam. Kalau diperhatikan lebih teliti, itulah sisa-sisa jiwa sang Raja Serigala. Ternyata setelah Jerry yang membunuh Raja Serigala, dia tidak menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Bagaimanapun, makhluk ini telah muncul di planet ini ribuan tahun yang lalu. Sayang sekali kalau dia begitu saja dihancurkan jiwanya. Yang terpenting adalah orang ini tahu banyak hal di dunia ini yang tidak diketahui Jerry Yang. Itulah sebabnya Jerry yang akhirnya menunjukkan belas kasihan dan meninggalkan jejak jiwanya, menguncinya langsung di dalam guci tembikar ini. Pada saat ini, Jerry yang mengeluarkannya dan mencoba bertanya kepada orang ini apa yang terjadi dengan batu aneh itu. Tetapi, yang membuat Jerry yang kecewa adalah, karena Jerry yang hampir sepenuhnya menghancurkan jiwa orang ini sebelumnya, dia sekarang sangat lemah dan koma. Orang itu bisa menghilang kapan saja dan dia tidak dapat menanyakan jawaban yang ingin diketahuinya. Benda ini benar-benar aneh. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku bahkan tidak bisa membantunya untuk pulih. Jika aku tahu lebih awal, aku akan bersikap lebih lembut. Jerry yang tidak berdaya dan menghela nafas, dan harus dengan hati-hati mengembalikan jiwa yang tersisa ke dalam cincin kaisar. Setelah itu, Jerry yang kembali menatap batu hitam di tangannya, yang membuatnya semakin tidak berdaya. Mungkinkah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membukanya? Sepertinya aku harus menunggu hingga menembus tahap jiwa baru sebelum mencoba lagi. Pada akhirnya, Jerry yang hanya bisa mengembalikan batu itu. Lagi pula, saat ini, Jerry yang tidak punya cara untuk mendapatkan batu ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Jerry yang tidak punya pilihan selain berkonsentrasi pada kultivasinya. Lagi pula, menerobos ke tahap jiwa baru adalah hal terpenting saat ini. Selama cukup kuat, tidak ada masalah lain yang akan terjadi. Tak lama kemudian, 4 hari pun berlalu, dan Jerry yang perlahan mengembuskan napas. Meskipun tingkat kultivasinya gagal menembus level atas, luka internalnya pada dasarnya telah pulih. Dia telah terluka parah beberapa kali berturut-turut dalam pasukan kecil itu, dan luka dalam yang dialaminya juga sangat serius. Saudara Chen, apakah kita akan berangkat ke Ameriso sekarang? Begitu Yang Chen keluar dari ruangan, Charles Ma yang telah menunggu lama, tidak sabar untuk melangkah maju dan bertanya. Tetapi, yang mengejutkan Charles Ma adalah Jerry yang langsung berkata, "Kamu pergi cari tetua pertama dan lihat apa yang telah dia atur. Aku akan pergi ke sana terlebih dahulu." Tanpa menunggu Charles Ma mengatakan apapun, Jerry yang mengetuk tanah sedikit, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang, dengan cepat menghilang dari pandangan Charles Ma. Charles Ma berdiri di halaman keluarga Ye, menatap kosong ke arah Jerry yang pergi. Setelah sekian lama, Charles Ma kembali sadar dan bergumam, Dia akan pergi sekarang. Kakak Chen tampaknya telah menjadi jauh lebih kuat. Bersambung.